5, 4, 3, 2, 1, and selamat siang Doro-Doro dari Bojonegoro, apa kabar? Baik, Mas. Ini keren banget loh. Kalian tahu nggak? Saya kan pernah ngebahas Ademos Indonesia, ya kan? Ternyata di sini ada mantan ketuanya dan satu Dewan Pendidikan dan sekarang menjadi Pak Kades. Itu juga dulu pendiri Mas. Oh, pendiri juga? Pendiri. dan perintis yang kalau sejarahnya Demos ini yang berdarah-darah, ini yang menikmati. Oh, oke. Paling penak yang seperti itu, Pak. Paling penak yang seperti itu. Nah, kalau boleh tahu di sini ada Pak Aziz dan Pak Mat sama Mas Dori. Nah, ini mau mulai dari mana nih? Ini sama-sama dari Bojonegoro semua. Saya mau mulai dari yang mencangkul atau langsung yang menjual jadi tengkulak ini, Pak. Enaknya gimana, Pak? Mungkin di awal dari ya menanam dulu lah. Oke, menanam dulu. Nah, Mas Aziz bisa diceritain dong gimana ceritanya dulu waktu membangun Ademos Indonesia. Dan yang menariknya begini, desa seperti itu tapi mempunyai suatu badan lembaga, saya kurang tahu apa bentuknya, lembaga yang cukup powerful menurut saya. Gitu loh. Dan bisa menjembatani dan menyelesaikan secara solutif masalah-masalah yang ada di desa. Itu gimana ceritanya bisa mendirikan proyeksi yang seperti itu? Ya semua berawal ide besarnya itu tuh dari Pak Pratekno ya. Cuma kami dari anak-anak desa itu kan nggak pengalaman sama sekali tentang sebuah lembaga swadaya masyarakat, nggak pengalaman sama sekali, dan kami betul-betul belajar itu dari nol, dididik oleh beliau. Ya dulu Jogja Dolok itu juga sering kita lakukan sebelum Ademos ini berdiri. Kita sudah membentuk komunitas dulu mulai tahun 2005 lah itu. 2005 itu 15 tahun yang lalu. iya, sekitar 15 tahun yang lalu. Saya masih ngapain ya? SMP. Oh iya. Enggak, sembarangan. Jadi kita dulu itu sama dengan kuliah. Kita datang ke Jogja berdua ini dengan Pak Mat, atau mungkin bertiga dengan Pak Hono, ngajar di sini, di rumah sini. Kalau beliaunya lagi ngajar di kampus, ya kita disuruh datang ke kampus. Itu sela-sela istirahat. Di sela-sela istirahatnya beliau, kita dikenalkan dengan seseorang, kita belajar dengan seseorang, seperti itu. Oh, berarti konsepnya dari dulu sudah ada kolaborasi ya? Iya. Iya. Kolaborasi ideologi atau pemikiran, sharing ilmu. Iya. Dan itu pada waktu itu jenengan itu kira-kira seumuran berapa, Pak? Dan jenjang pendidikan seperti apa? Karena jenengan gini, mohon maaf, jenengan bilang ya kita kayak kuliah. Jadi saya ada pertanyaan. Iya. Jenengan bilang kata ada kayak kuliah, berarti kan bukan kuliah. Ya di desa dulu, di Kacangan atau di Dolok itu orang yang kuliah di kota itu sangat jarang sekali, Mas. Oke. Jadi betul apa kata Pak Pratekno, ketika beliau pulang di Dolok itu sama dengan alien, jadi sama dengan makhluk asing. Karena memang rata-rata pendidikannya di desa memang rata-rata ya SD, SMP, bahkan anak SMA itu juga masih bisa dihitung. Makanya kami yang latar belakangnya hanya pendidikan SMA, ya sama, kami menganggap di Jogja itu sama seperti kuliah. Kuliah kehidupan. Iya. Oke, bagus juga nih. Pak, saya jadi ngerti tagline Seno bareng mungkin dari situ Iya, ya. iya, dari situ. Oke. Terus gimana lagi, Pak? Ya proses panjang itu, di Panjang, Pak. proses belajarnya itu nggak langsung tiba-tiba jadi sebuah lembaga besar seperti Ademos sekarang. Enggak, prosesnya panjang kan itu, kita belajar itu. Belum lagi kita sudah mendirikan di desa itu, banyak desa itu takut dengan LSM karena LSM itu mereka anggap sebagai makhluk yang berseberangan dengan pihak desa. Padahal kita mendirikan LSM itu untuk Desa. membantu desa, untuk menjadi temannya desa. Dan itu sudah terbukti sekarang. Ya. Oh, dan saya percaya Ben William yang menikmati. Jadi kita Bersama menikmati. bertamu ke kepala desa, kalau mereka diri dengan LSM itu seperti sesuatu makhluk yang menakutkan. Makanya kami siasati dulu dengan memperkenalkan diri dengan nama NGO. Jadi kalau NGO itu apa? Ya sebangsa anulah, untuk membantu masyarakat gitu. Kan secara singkatannya bahasa Inggris, Mas. Iya. Jadi non Government Non-government organization.
Oh. Jadi istilah itu kayak keren di desa itu. Jadi orang wow gitu. Oh, kayak yang pernah jenengan cerita apa tuh kerja di apa? Di minyak tapi sebagai apa? Flagman. Flagman. Gitu ya? Iya. Ya sudah bangga. Oh. Sudah bangga. Padahal yang nyekel bendera. Itu bendera. Oh. Truk boleh lewat. Kan pakai seragam. Itu fenomena sampai sekarang masih ada, saya percaya. Nah terus kalau Pak Mas sendiri, setahu saya itu adalah apa ya, manah apa gitu, Talent Manah, Manah Foundation, iya Yayasan Manah. Yayasan Manah ya, karena Yayasan Manah itu nggak bisa disebut Manah Foundation karena sudah ada kan kalau nggak Iya, salah kita pas pernah bikin itu, iya. berarti Yayasan Manah. Nah kalau di sana Pak Mat apa benar masih sebagai itu Iya, pembinanya apa ketua apa gimana? sekretaris. Oh sekretaris, oke. Jadi beliau itu kan satu mendirikan Adimos Oke. dalam bentuk perkumpulan. Harapannya ini menjadi wadah sinau bareng masyarakat desa, pemuda-pemuda desa, sehingga ketika bentuknya ini perkumpulan maka open, jadi semua bisa masuk menjadi bagian anggota dari Adimos itu. Nah kemudian satu sisi beliau juga mendirikan sebuah yayasan keluarga, Yayasan Manah namanya. Manah itu singkatan dari nama kedua orang tua beliau, Kariman dan Kasminah, disingkat menjadi Manah. Nah ini bentuknya yayasan, jadi lebih ke tertutup untuk apa ya, jadi ada semacam yang Ikatan mendirikan itu adalah keluarganya itu Yeah. nama. Nah kegiatannya itu lebih banyak ke charity. Oke. Jadi- Ya kan dengan namanya aja udah Iya. Yayasan Manah gitu loh. Charity seperti memberi beasiswa, kemudian santunan kepada masyarakat sekitar yang kurang Itu mampu. berdirinya dengan Ademos bareng atau? Beda. Enggak, Jadi jauh. kalau Adimos 2005, secara de jure 2007, kemudian berjalan sudah bisa mulai, Secara de facto-nya berapa Pak? Ada de jure ada de facto. ya Faktor de jure-nya 2005. 2007, de facto 2005 2005. sudah Iya, nggak gitu. ada. Nah, terus kalau manahnya sendiri? Kalau mana 2000 berapa ya, 13 14 itu. Oh, siap. Berarti cukup lama dan pasti Karena tanpa dikira alasan, Pak. ya dikira Adimos sudah mulai apa merangkak, sudah berjalan, sudah berlari, ya tinggalkan saja sudah bisa. Nah sekarang mulai lagi Yayasan Manah itu. Dan ngomong-ngomong ini minuman warna kuning ini apa ya Pak ya? Ini agak-agak nyolong fokus saya sih. Jadi ini kok ada tulisannya Jonegoro Food ini, apa ini juga salah satu yang dijembatani oleh Ademos atau? Iya, ini bagian dari sinau barengnya Oh, Adimos. ini nggak ngiklan loh, ini produk asli loh, bukan iklan loh. Jangan dipikir iklan loh. Ini rasa apa ini Pak? Ini campuran antara kunyit, asem dan daun asemnya yang namanya Ini bisa sinom itu. Untuk anti corona juga nggak ya? Iya, untuk kekebalan imun. Insya Allah lah ya, insya Allah ya. Iya, Untuk iya. kekebalan imun benar, saya setuju Betul. bahasa itu. Oke, ini. Oke, back to Manah dan Ademos Indonesia. Nah, kalau kalian bisa dibilang pendiri, ya, ini penerus. Saya nggak bilang yang menikmati loh. Nanti saya bisa dimarahin sama beliau. Nah, penerus, Mas. Kalau sebagai penerus itu sebenarnya meneruskan pekerjaan yang sudah-sudah dari senior itu repot nggak? Ada yang kurang. Pasti kan sebuah pekerjaan ada yang belum, ada yang terdeliver, ada yang sudah finish. Repot nggak, Mas? Karena saya kalau lihat dari muka Anda ini kayak bebannya berat banget gitu loh, Mas. Jujur loh, Mas. Sorry loh ini. Saya kalau ngomong agak bloko ini. Beban ini. Beban untuk menyelesaikan, mendeliver maksud saya. Beban nggak pulang-pulang di rumah. Oh, siap. Iya. Jadi sering disebut oleh istri saya itu Bang Toyib. Oke. Nggak pulang-pulang. Kemarin baru keluar kota, tiba-tiba sekarang sudah hadir di sini. Ini kan kayak nggak pernah istilahnya berangkat pagi pulang pagi. Ya. Jadi cerita terkait menjadi penerus pada generasi berikutnya memang ya lebih apa ya, kalau dulu memang mati-matian bagaimana berusaha keras mendirikan lembaga ini berjalan, dengan tantangan kita sebagai generasi penerus juga bagaimana ini bertahan.
Oke. dan berkembang lebih bermanfaat betul bagi masyarakat yang lebih luas. Oke. Kalau cakupannya dulunya desa, harapannya mungkin saiki bisa kabupaten. Oh. Nah, kabupaten nanti cakupan kebermanfaatannya bisa seprovinsi. Provinsi. Ya, provinsi bisa skala nasional. Terus internasionalnya sudah kan ada kerjasama sama Australia, Iya. saya dengar tuh kemarin tuh. Iya betul sekali bahwa Oh. cah desa-desa ternyata Sombong juga banget, punya- sombong. Aku suka orang sombong kayak gitu. juga punya potensi untuk go Oke, global dan internasional. Iya, siap. Begitu. Oke. Jadi menjadi penerus juga perlu merawat optimisme dari generasi pembangun itu juga. Mungkin tantangannya berbeda ya. Oh, tantangannya berbeda. Dari berdiri dan kemudian meneruskan mungkin tantangannya berbeda-beda. Kalau dulu mungkin bertiga, Mas Asis, Pak Mat, Pak Wahono. Saya sekarang ber-17 Oke. anak-anak muda. Wah. Jadi mengelola 17 anak dengan menyamakan frekuensinya, visi misi juga tidak mudah. Repot ya. Begitu. Mungkin seiring berjalannya waktu ya, Ademos semakin berdiri besar dan banyak yang mau datang. Kalau dulu kan beda, Ademos belum ada dan kita harus merekrut. Ketika merekrut orang untuk masuk ke Ademos untuk diajak sinau bareng, oh ya sudah ditanya bayarannya piro. Padahal kita mau ajak belajar ke Ademos, tapi ya bayarannya piro. Akhirnya kan iku kan ya kita nggak bisa apa-apa. Ya merubah mindset inilah mungkin di eranya Mas Dori ini sudah bisa. Dulu kalau saya dapat cerita dari para Mas Senior? Asis, Pak Mas senior itu. Iya. Dulu itu buka lowongan. Endak-endaknya band profesional lembaga. Oke. Buka lowongan untuk sebagai pendamping kegiatan. Hmm. Yang daftar banyak. Ketika dia tahu lokasi yang dituju itu rata-rata pendaftar itu butuh perjalanan 1 jam, Mas. Karena Iya. lokasinya jauh-jauh karena tempatnya Ademos itu 40 km dari kota Enggak, Bojonegoro. saya pernah sih, saya lewat sana pas jalan saya pernah. Oh, Jalannya saya tahu banget itu. sangat Oh. nikmat sekali ketika kita menggunakan mobil bergelombang. Gula kacang toh. Dan uniknya beberapa pengalaman setelah diinterview ditanya besok bisa kembali lagi, ada yang terpilih gitu. Jawabnya dia, Mas mohon maaf saya tidak melanjutkan lamarannya karena tahu tempatnya sangat jauh dan di desa. Itu tantangan tersendiri dari generasi penerus. Saya generasi senior. Ya tapi sebenarnya kalau pola pikir fresh graduate, kan yang daftar berarti fresh graduate bukan? Tidak hanya SMA lah ya, pokoknya SMA SMP ya, lah ya. Nggak harus itu, nggak harus dengan ijazah, pokoknya yang mau belajar Mau dengan belajar. kita aja. Tapi kan flagman tetap keren, Pak. Mau gimana lagi? Dia lebih memilih jadi flagman daripada belajar di Ademos. Padahal sudah jadi ketua Ademos, sekarang jadi kepala desa. Oh. Gitu loh. Nah, itu dari situ timbul pertanyaan, Pak. Berarti Ademos itu sekarang bergengsi. Bukti-buktinya adalah sekarang pendirinya Bapak Pratekno sekarang jadi Menteri. Menteri. Mantan ketuanya juga jadi kepala desa. Desa. Lagi tadi apa iki? Aku pertanyaannya kan. Sebenarnya di Ademos itu bukan hanya ada tiga teman alumni Ademos lah Iya. yang jadi kepala desa itu. Yang satu dari Sidah Kidul, yang satunya di desa Ngujung, Kecamatan Temayang. Itu juga sempat belajar bareng dengan Ademos. Iya. Jadi alumni kepala desa. Sekarang berempat, ada tambahan 1 Mas Abdi. Oh, iya. Mas Abdi, oh iya sekarang ada 4 orang. Jadi sebenarnya kalau kita mau ke Ademos, sinau bareng di Ademos, kembali ke desa, mengelola desa itu ya lebih katam sebenarnya. Karena kepala desa kalau tanpa ada sisi pemberdayaannya ya nggak jalan. Tapi keren banget ya. Aku nunggu dia aja, Pak, nih, Pak. Kayaknya ya harus lebih mengungguli lah. Lebih lah. Iyalah. Kepala desa. Iya, masuk Kan gitu, bukan gitu kelasnya aja. dia. Tapi biar bebannya berat. Karena generasi pertama kan dari kepala desa mungkin beliaunya ya lebih lah. Kepala daerah. Bupati ya. Nah, tapi berarti pengalaman banyak lah, pahitnya garam asam kehidupan di memulai Ademos itu salah satu yang paling jenengan berpikiran capek, aku kesel tapi tetap mempertahankan itu apa, Pak? Saya butuh yang kenapa Iya, ada iya. tetap kalau capek saya yakin. Iya. Capek, kesel, jengkel, bete dan kapan iki ngopo itu wajar. Tapi apa yang menjadikan jangkar
jangkar kehidupan sehingga Anda tidak kemana-mana dan tetap straight lurus sampai paripurna seperti ini. Ya desa Bojonegoro Barat itu kan daerah miskin kan. Paham? Maka itu bagaimana kita bisa mengangkat mereka. Itu yang membuat kita bertahan. Jujur ini Mas, sampai saya itu gembes. Dulu riwayat saya menjadi kepala desa, mencalonkan diri menjadi kepala desa itu kan gembes saya dengan desa saya. Iya. Mosok aku membantu desa-desa liya. Saya membantu warganya membuat pelatihan badai, membuat pelatihan pakan ternak dan sebagainya. Tapi saya nggak bisa membantu apa-apa dengan desa saya sendiri. Untuk itulah mencalonkan kepala desa. Berarti periode pertama. Periode pertama. Oke, ya saya doakan selalu lancar sampai periode kedua. 3. Oh 3? Boleh 3. Boleh 3. Saya kan nggak ngerti politik, mohon maaf ini kalau salah lo ya. Saya nggak ngerti politik, bos saya seniman gitu. Saya jadi teman-teman jenengan aja udah seneng kok. Wes Oh, iya. poin delok kancaku bahagia, aku bahagia. Iya, Gitu. iya. Mas Yuni juga banyak menginspirasi. Ya, bukan kelas inspirasi kok. Inspirasi Iya. gimana sih? Kelas action. Kelas action nah kayak gitu. Terus hanya itu aja atau ada dorongan-dorongan dari teman-teman? Wes jenengan mawon yang ngurus desa atau memang itu dari pribadi? Kristalisasi. Ya jelas banyak teman ya di Ademos itu. Kalau dulu hanya lokal Kacangan, Dole Gede, Tambarjo, Bojonegoro aja jarang, Bojonegoro lah. Sekarang temennya banyak, di Jogja juga banyak teman. Di mana-mana ada teman. Ada Mas Wahyu juga. Ya. Ya, investasi sosial manusia kan berteman, Pak. Iya, itu iya. benar itu. Nah, kalau aku belum nanya Pak Ahmad nih, ini kemarin ada yang ngomong sama saya, Pak Ahmad itu gitu-gitu diam-diam itu ketua Dewan Pendidikan loh, yuk. Kamu nggak pengen podcast sama beliau? Ya aku udah dari lama ya, Bos ya. Saya udah pengen meminta waktu beliau, cuman kan karena Pandemi, ruang ya. dan waktu, pandemi dan lain-lain, kita baru dipertemukan sekarang gitu loh. Latar belakangnya memang beliau ini di pendidikan. Oke. Jadi concern di pendidikan, tergabung dalam komunitas belajar Ademos yang beliau sendiri juga berada di inisiator itu. Jadi memang uniknya beliau itu kalau bicara konteks pendidikan itu banget. Oh, saya Ininya. percaya itu. Saya tidak meragukan komitmen dia ketika saya mendapatkan dengan mata kepala sendiri begini, Pak. Ketika kita nggarap film bersama teman-teman di Dolok, Ademos The Series, satu-satunya talent terniat itu adalah beliau. Dialognya hafal semua. Tidak ada improvisasi, benar-benar plek seperti skrip. Oh, iki beda karo liyane. Gitu loh. Dan lancar kan Pak itu? Iya. 2 take kan, yang Iya. lain Pak Kan- berantakan. Karena pelaku, jadi Seneng aku nek iki. jadi menjelaskan apa yang Boleh dilakukan. diminum nih ya. Boleh, monggo. Ini boleh diminum enggak? Boleh. Boleh ya. Ini dari Bojonegoro, Boleh, ini boleh. produknya Jawa Negoro Food, Sinom. Oh. Udah ada ininya juga ya. Udah legal ini, Pak. Iya. Oke. Ini jenengan yang buat apa? Iya, di rumah istri. Jadi masalah pelaku tadi gimana, Pak? Bisa disambi, Pak? Bisa disambi. Monggo. Jadi saya menjadi aktor itu sama dengan saya menceritakan apa yang saya lakukan tempo dulu ketika merintis Ademos itu. Jadi ya seperti ya mengalir saja, tidak membutuhkan apa ide dari luar. Apa yang saya lakukan itu ya saya omongkan itu. Tapi ya gimana ya? Ya nggak nyangka aja. Oh, saya yang paling pas-pas tuh Pak Ahmad nggak pernah kelihatan, nggak pernah reading, nggak pernah datang ke set syuting. Tahu-tahu datang, belum aku kan deg-degan Pak. Apalagi tahu sendiri. Adik partnernya bukan main-main ya. Wah iya, Iya. bukan masalah itu. Saya yang saya takutkan itu adalah karena itu kan saudara nama Pak. Pak Ahmad aja yang ini, bener nggak? Iya. Karena figur Bapak. Itu tadi. Oh ternyata memang ya Demos itu sudah ada lingkup organisasi yang ya bisa dibilang bisa jadi PH besar lah. Harusnya dirintis itu. Asalkan Mas Wahyu nanti Mas mau Wahyu jadi- meneh, Mbok yo mandiri Iya. gitu loh. Nanti tak bantuin dari jauh. Boleh. Oke. Terus gimana Pak Ahmad? Kalau tentang pendidikan itu sekarang kan gini Pak Ahmad. Non sewu, saya nanya dulu ya. Iya. Sekarang kan banyaknya kelas online. Kelas online itu ya salah satu-satunya cara untuk sekarang tetap berkegiatan belajar. Cuman yang jadi problem adalah ketidaksiapan mental beberapa teman-teman, apalagi di desa. Kesiapan mental, materi dan fisik, secara fisik juga kota mahal, nggak punya handphone dan lain-lain. Iya. Meskipun ada positifnya juga memberikan peluang seperti sekarang begini. Ketika saya mau syuting nih, dulu kan kalau syuting
PPM project prepare meeting itu di kafe, buang-buang budget sekali meeting 1 juta 2 juta. Sekarang dari bangun tidur dari laptop itu udah enak banget. Nah itu saya mendapatkan positifnya. Tapi kan banyak teman-teman kita yang protes, bahkan orang tua ini berkeluh kesah Pak. Kapan anak sekolah? Karena orang tuanya tuh juga gedek Pak. Anakku ning omah ki aku gedek, aku ora iso dolan. Aku kudu ngajari anakku. Aku harus. Nah itu contoh-contoh orang tua yang kayak saya. Gitu loh, gedek gitu loh. Jadi kan saya kan ada berkesibukan di luar, anak-anak saya di rumah kan saya juga nggak nyaman. Nah, gitu loh. Nah itu salah satu fenomena itu kalau menurut Pak Ahmad sebagai Ketua Dewan Pendidikan itu gimana Pak? Iya, jadi kalau hari ini ada tuntutan kelas online atau daring lah atau pembelajaran jarak jauh ya, itu memang sebenarnya adalah tuntutan zaman hari ini. Jadi majunya teknologi informatika itu yang di level-level di luar pendidikan saja sudah melakukan perubahan yang besar, misalnya pasar online, kemudian apapun yang kita lakukan juga sudah merambah ke online semuanya. Marketplace. Maka sebenarnya dunia pendidikan ini yang belum banyak berubah. Di saat yang lainnya sudah mulai berubah, pendidikan ini masih memegang apa ya, budaya lama. Jadi mengajar itu ya tatap muka seperti itu. Kalau nggak tatap muka namanya nggak mengajar. Masih ada yang kurang gitu kalau mengajar tidak ada muridnya itu di depan mikrofon, di depan kamera, itu masih belum terbayangkan. Nah, sebenarnya pandemi ini juga bisa menjadi berkah juga enggak putar balik lah ya. Kalau kita ambil positifnya ya bisa jadi ini adalah cara Tuhan untuk memacu semangat para insani pendidikan untuk lebih maju lagi. Kalau tanpa pandemi ini saya kira bisa jadi masih memegang tradisi lama, tapi karena ada pandemi maka seluruh sivitas pendidikan mulai birokrat, kemudian mulai guru, orang tua, murid, semuanya menyiapkan perangkat pembelajaran online semuanya. Meskipun banyak catatan, banyak kelemahan ya, tapi karena memang ini baru, mulai dari tidak adanya jaringan beberapa tempat, kemudian tidak punya gadget dari beberapa anak-anak itu, kemudian tidak punya paket data. Tapi seiring berkembangnya waktu, saya kira semua akan terlampaui, karena ini saya kira ke depan pendidikan model online ini menjadi kewajiban atau tuntutan untuk perubahan pendidikan ke depan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya tugas pendidikan itu bukan di guru, sebenarnya itu di orang tua. Betul. Jadi dengan adanya pandemi ini sebenarnya mengetuk orang tua untuk kembali lagi bahwa tugas mendidik anak saya itu ya saya sendiri. Sehingga orang tua dituntut untuk lebih care lagi pada anaknya, bagaimana anaknya ini di rumah bisa terkontrol. Kalau sebelumnya beberapa jam dalam 24 jam sehari, ini lebih maksimal lagi orang tua untuk mengontrol pendidikan. Pak, ini nggak nyindir saya kan? Saya kesindir ini Pak. Ini juga. Benar Pak kalau gitu. Tapi gini Pak, saya tadi tertarik dengan satu statement Bapak yang mengatakan bahwa pendidikan itu harus tatap muka. Tapi menurut saya begini, pendidikan zaman sekarang itu sangat-sangat bilang dinamik ya. Jadi contohnya gini, saya mau mencari tahu cara Mas, kita pernah bahas cara membenarkan password MacBook. Tak kirimi link YouTube. Itu sudah bagian dari pendidikan betul. Nah, itu loh Pak. Maksudnya cuman orang itu kadang nggak sadar aja. Nah, terus juga kembali lagi ke mungkin masalah kedisiplinan sih Pak. Kalau kita ngomongin marketplace itu kan kita emang orang bekerja cari uang. Tapi kalau pendidikan online ya anak-anak itu nek jam kosong kan senangnya setengah mati kan. Apalagi bisa seperti dari rumah gini habis itu main PS gitu kan. Karena saya ngelihat anak saya di rumah yang SMP itu begini.
dia punya 2 handphone. Jadi ada aplikasi ujian, kalau dia keluar kan ketahuan katanya. Nah, dia punya 2 handphone bisa nyontek. Aku geleng-geleng, yuk. Aku ya seneng pinter gitu loh. Cuman kan bagaimana dengan teman-teman yang lain gitu loh, yang tidak punya fasilitas seperti itu. Kan kita nggak bisa menyamakan. Iya, Anak iya, kota makan iya. keju, anak sana tempe urung karuan gitu loh. Masa mau diadu ya nggak bisa lah, itu nggak kompetitif. Tapi Iya, iya. seorang emprit bisa jadi elang sih menurut saya sih. Jadi tidak ada masalah. Tergantung kemauan dan kerja kerasnya. Pak, menurut jenengan gimana Pak? Masalah dinamika antara antara ketimpangan sosial lah bilang antara anak desa dan anak kota itu menurut jenengan gimana? Tapi ya anak desa juga bisa jadi menteri ya. Tapi aku bingung ya Pak, Raiso ya aku ya. Itu nggak bisa dikompar Pak, ya, itu nyata ya. Gitu loh. Ya anu ya, apa itu, kalau dulu memang secara geografis itu menjadi salah satu faktor ketidakmerataan pendidikan Indonesia Timur dengan Indonesia Tengah dan Barat. Tapi dengan sekat-sekat yang itu kan sekarang sudah dipatahkan dengan yang namanya internet. Leres. Jadi sekarang menurut saya tidak ada logika yang dibangun bahwa anak pedesaan kui yo mung nang desa. Wah, tapi nang pedesaan sudah di YouTuber terkenal. Banyak itu banyak. Tutorial ngarit. Tutorial mancing. Tutorial nandur. Dan contoh-contoh itu ada banyak di seputaran kita. Ada anak desa cai iso ternak, tur akhirnya iso nang Australia. Ya, belajar jadi banyak. Jadi itu sudah tidak menjadi bahasan menurut saya yang relevan. Kita mendiskusikan terkait ketimpangan satu daerah. Karena sekat itu sudah diserap oleh yang namanya internet. Oh iya, oleh pemerataan infrastruktur langit. Iya. Infrastruktur langit. Dan itu kalau cerita sedikit. Yeah. Jadi kemarin saya main ke Kementerian Komunikasi dan Informatika itu, saya dikasih lihat adalah suatu proyek namanya apa? Palaparing apa ya? Proyek Palaparing untuk mengkoneksikan satu Indonesia supaya tidak ada titik blank spot. Dan ya itu saya pernah terjun dalam satu proyeknya di Papua, angkat-angkat tower, terus mobil itu dinaik, nggak bisa pakai mobil. Tower itu dinaikkan apa? Tiang-tiang itu Pak. Pakai kerbau Pak. Jadi nggak bisa pakai mobil, nggak bisa. Maksudnya jalan dolok itu masih oke dibandingkan yang itu benar-benar kalau kita pakai mobil itu ambles Pak, tempel, nggak bisa jalan. Nah, akhirnya kita pakai kerbau seperti itu. Dan itu sudah suatu wujud daripada pemerataan pendidikan, langkah-langkah. Cuman kadang masyarakatnya nggak siap, malah main game. Ada internet malah. Ya tapi game juga sekarang udah ada e-sport juga, gitu. Nggak ada salahnya. Tapi asal dilakukan secara yang positif sih, menurut saya gitu. Pak, menurut Mas Duri gimana tuh masalah ketidaksiapan dalam penggunaan sosial media? Contohnya kasus-kasus hoak dan lain-lain. Nah ini sebagai ketua ini harus ketua zaman sekarang kok. Kalau ketua zaman dulu ya nggak ada itu hoak. Sosial media sebagai silaturahmi dulu kan. Ya. Kalau sekarang silaturahmi ya sebagai ajang peperangan. Ya, jadi memang untuk melihat atau juga bisa membaca dari perkembangan medsos, dunia literasi kita memang sangat kurang ya. Jadi kita betul-betul butuh secara masif bagaimana literasi, baik itu literasi digital, literasi bagaimana membaca apa itu namanya, terkait banyak ilmu yang bisa didapatkan di konteks internet, di apapun itu juga perlu betul-betul dimasifkan, sehingga nanggone desa itu sekarang hampir bukan kok RT, WhatsApp group itu sudah ada di balai keluarga. Keluarga besar itu sudah memakai WhatsApp group, tidak hanya RT atau desa, atau bahkan dia kelompok 2 kakak aja sudah bikin komunitas dengan digital. Tapi literasi bagaimana dia mendapatkan informasi terus disebar itu memang masih kurang sekali. Jadi anggapannya ketika mendapatkan satu kiriman pesan itu seolah-olah itu pesan benar. Itu sudah pasti benar. Tapi ada tulisannya tadi malam tayang di Indosiar atau SCTV atau apa gitu. Wah, seringkali yang beredar di desa itu Mas Wahyu. Jadi literasi sebuah pesannya adalah tolong amalkan ini sampai 10 kali nanti akan mendapatkan rezeki, dan terus dibagi kepada 5 orang. Itu seringkali mendapatkan. Kalau tidak maka akan terjadi bencana. Itu bagi orang desa itu merupakan sebuah pesan kayak ini sabda. Jadi terus mereka saling berbagi. Terus
sekarang tuh sangat mudah ya, ada satu kejadian itu model share status itu menjadi bagian yang sangat fenomenal. Jadi di hitungan detik saja sebuah kejadian di RT 1 itu sudah bisa diketahui oleh semua RT. Itu sangat luar biasa. Dan itu ketika kita belum betul-betul secara literasi digital masyarakat itu tidak bisa menyaring apakah konten ini positif atau negatif, ini juga bisa jadi persoalan. Oh betul. Kata Bu Tejo ini ya Khusus yang itu yang iya. namanya gini mimir. Iya. Oh iya. Nanti bisa jadi banyak prasangka seperti dian-dian yang lain gitu loh. Akibat Iya. daripada konteks itu. Maka Tapi bener Bu Tejo akhirnya. jadi memang ya kami komunitas yang ada di desa ini juga ya sinau bareng dengan mereka terhadap literasi digital. Bahkan dalam memahami konteks digital itu ternyata juga digital itu ya menghasilkan iya orang banget. tidak hanya dalam konteks apa itu namanya informasi, tetapi konteks ekonomi juga bisa. Semuanya happen sekarang. Iya. Jadi banyak sekali sekarang anak-anak neng desa iku Mas Wahyu ning aku kuwi dodolan pinter-pinter gawe Iya. apa namanya? Copywriter, writing, creative writing gitu loh. Nulis. Ya kayak nulis konten bahwa dia dodolan ayam panggang, terus dodolan apa itu namanya donat, terus dia meng-create kata-katanya, narasinya itu pinter-pinter sekarang. Konten writernya anak-anak desa itu. Udah direkod belum Kak Dimas? Ada beberapa, Siap. ada. Itu bagus itu. Jadi Dan COD. COD dan sudah mulai jalan sekarang. Bener itu di desa itu. Iya. Jadi mereka upload ayam panggang kayak gitu lah, siap antar kemana lingkungan sekitar. Dan itu jalan. Bagus dong sekarang dong berarti pasti sebagai kepala desa juga harus bisa menjembati mengembangkan atau memberikan peluang. Jadi mereka kalau ngomong sekarang itu orang nggak butuh rasa kasihan itu enggak Pak, mereka butuh peluang. Kayak saya tuh ngasih status WhatsApp ini kan Ben Mas Dori dulu, Mas Ayu nganggur terus dikasih peluang gitu loh. Ini bercanda loh ini. Nah Pak Mat pripun Pak Mat, masalah itu kreativitas dalam dinamika internet sekarang sosial media ada kaitannya erat dengan pendidikan nggak? Bagaimana harus bijaksana mungkin supaya tidak terjerat undang-undang informasi teknologi? Iya, jadi memang benar bahwa kita ini lemah di literasi dalam penyaringan informasi. Jadi karena memang kita ini generasi yang awalnya menerima informasi dari searah. Jadi apa yang kita terima itu pasti benar. Tidak pernah kita menyaring informasi itu apakah benar apa salah. Sehingga ketika ada informasi langsung disebarluaskan. Dan ini memang kelemahan dari generasi yang menerima informasi dari searah itu loh. Ya, tanpa disadari kita semua orang pengen jadi reporter ya. Iya. Enggak, ini nggak usah jauh-jauh kita aja ini. Kalau ada apa-apa sekarang kan pasti gini Pak. Kebanyakan orang kan, ini saya nggak ngomongin kita loh, saya. Kebanyakan kan kita pasti gini, karena memang job desk saya juga videographer gitu lah. Bukannya malah, halo Pak Polisi, ini ada masalah. Tapi gini sih Pak, terus di-share lagi lapor. Itu fenomena itu nyata Pak, reportase Pak. Betul. Gimana itu Pak Mat? Ya satu sisi memang ini sudah menjadi menjadi gaya like anak-anak sekarang ini. Jadi kadang satu sisi juga miris juga dari sisi etika kita ketika ada semacam kecelakaan ini tidak ditolong orangnya tapi malah diambil gambarnya misalkan ada kebakaran itu malah live Facebook kebakaran ya, terjadi di mana, tidak memadamkan apinya tapi malah ya mau gimana lagi kan kenyataan seperti itu. Kalau sebagai ketua Dewan Pendidikan tak baleni malah loh penekanan loh ketua Dewan Pendidikan ini hal-hal apa yang harus dilakukan Pak untuk mendidik orang-orang seperti saya lah, saya jangan menjadi sebagai orang nggak enak kan. Saya lebih ngerekam dulu terus baru minta tolong. Itu gimana caranya mengedukasinya? Kesadarankah atau memang harus ya itu tergantung ilmu di biniat kan gitu loh. Tergantung niatnya semua. Ya, jadi kalau memang profesinya seperti itu gimana lagi Om Bayu? Kalau profesinya
seperti itu. Nggak usah dalam profesi lah. Saya minta saran nak mati baliknya ya pinter banget. Nek ketua dengan pendidikannya pinter-pinter dan kalah aku iki. Maksudnya bagaimana santun dalam bersosial media gitu loh. Contohnya tidak melakukan bullying, hate speech aja menurut saya sudah bagus, Pak. Karena gini, kalau saya ngelihat apa, mungkin nggak menarik ya. Jadi kita tuh kadang dimanfaatkan oleh beberapa buzzer atau beberapa media untuk mereka melakukan upload sesuatu info yang kontroversial. Yang pernah yang ini ambil contoh yang paling simpel dan data lama aja, nggak usah yang lain-lain lah. Teori bumi bulat dan bumi datar. Itu ada yang ngomong gitu kan, komennya itu kan kayak wah gila lu lihat tuh lo, ini di Al-Qur'an ada, tahu-tahu udah sampai Al-Qur'an, Pak. Tahu-tahu sudah ini astronot itu bohong dan dananya itu benar-benar sangat mengganggu, Pak, gitu loh. Lontaran hate speech, lontaran mohon maaf goblok lu gini-gini tuh sangat banyak di situ. Jadi bukan beritanya, tapi saya malah suruh baca komennya, dan saya ketika membaca komen itu aku katet, Pak. Aku merasa ngopo tuh aku moco gitu, tapi asik. Jujur loh, asik, Pak. Delok wong padu ki asik. Itu kan berbahaya, Pak. Iya. Gitu loh. Dan akhirnya saya teringat, wah ngopo sih? Ya, aku tak skip, aku lihat yang lain gitu. Tapi ketika kita ngeliat berita-berita yang bagus juga biasa-biasa wae, gak ada adrenalinnya. Itu non sewu. Saya sebagai milenial seperti itu. Kalau ini kan senior-senior semua nih, senior saya juga nih. Itu gimana lah santunnya gitu loh. Ya, apa dalam informasi yang ada di sekitar kita itu kadang anak-anak itu atau kita ya dalam menerima informasi yang kita dapatkan itu, kita itu lebih banyak mencela daripada kita memuji orang. Jadi karena sebenarnya itu juga menunjukkan bahwa itulah karakter asli masyarakat kita. Pak Mat, kalau saya melihat fenomena ini ya Mas Mahir, ternyata di sisi lain memang ada sebagian masyarakat kita yang memang secara literasi digitalnya masih lemah, tapi ada sebagian lain orang itu yang memang sudah kuat dalam dunia melek IT, dan mereka sangat paham betul bagaimana cara kerja dalam medsos gitu, sehingga era hari ini kan eranya sekarang post-truth. Post-truth itu adalah kebohongan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus disuarakan, ini bisa menjadi kebenaran. Dan itu dimanfaatkan betul oleh orang-orang yang memang dia mengenal yang namanya cara kerja ini. Buzzer lah istilahnya. Ini satu hal yang harus dilihat. Sekali lagi balik saya adalah peran kita ini sebagai baik itu komunitas Mas Wahyu yang ada di Jogja, kita di Bojonegoro, adalah lagi-lagi memang literasi digital ini betul-betul dikuatkan, bahwa tahu itu tidak baik, itu melanggar sosialisasi bahwa kata-kata itu juga dilarang. Terus orang itu tidak betul-betul, nanti ada rumusan cara regulasi juga semoga saja akan ditemukan cara bagaimana mengatur mekanisme dalam dunia di internet ini, karena semua orang akhirnya berbicara, dia live sendiri menyatakan pendapat kayak apa gitu. Betul. Jadi orang kiai, misalkan kok kiai atau siapapun akhirnya bisa bikin satu state terus diupload, dan ini kan melihat komentar saya juga sering kali terbawa oleh komentar ini ya. Komentar padahal komentar ini juga kita tidak tahu apakah itu sebuah sistem yang dimainkan atau itu hanya komentar dari seorang yang menyampaikan pendapat. Jadi itu ada drama sosial media itu wayangan apa piye gitu loh, Pak. Gitu. Karena itu juga bisa mengaruhi opini. Akunnya juga akun fake. Ya. Kebanyakan bukan akun real gitu loh. Jadi itu masyarakat juga harus tahu ternyata ada kayak gitu. Tapi yang nggak kalah penting ya, ketika misalkan di WhatsApp lah katakanlah ada pesan yang berantai seperti itu, kita juga harus melawan. Artinya melawan itu ketika berita itu tidak benar, dan kita harus berita itu tidak benar, ini hoax, budayakan sharing dulu baru share. Kita harus berani mengatakan seperti itu. Budaya kusnudon ya, Pak. Iya, kalau tidak seperti itu ya mereka dengan seenak hati, bener salah ya langsung di-share terus. Karena pengalaman saya di grup itu beberapa kali saya gitu kan,
saya ketemu ini beritanya hoax, ini tidak benar, ini yang benar ini. Terus seseorang itu dia kalau share lagi sudah jarang. Padahal tadinya itu satu hari bisa 2 kali 3 kali. Apa yang dapat apa yang dapat sudah langsung di-share, apa yang dapat di share di langsung grup. di-share. Ya, sebenarnya simpel kata sih biar kelihatan pinter aja sih. Iya, kalau itu harus dilawan. Iya. Kalau nggak dilawan di grup, kalau kita diam ya Iya. mereka akan merasa bahwa itu benar. Betul tadi. Ya memang harus dilawan. Reportase. Ya itu bagian daripada tantangan generasi saya. Generasi jenengan ya. Saya juga Mas. Heeh. Saya masih muda loh. Barangan. Oke. Oke, mungkin untuk las kita udah hampir 1 jam lebih kayaknya. Iya, iya. Saya udah ngecek jam loh, tapi enggak masalah. Mau dilanjutin 2 jam lagi, oke gitu loh. Ya nanti bisa dijadwalkan lagi lah Mas Wahyu. Bisa lagi. Katanya apa? Ademos ini mau bikin podcast juga di sana. Sudah. Udah. Sudah. Udah belum? Baru beli mic kita. Oh, baik, baik. Oke. Ya nanti kita bantuin lah. Iya. Kita bantuin karena Iya. pokoknya kalau di tempat saya itu knowledge is free. Ilmu pengetahuan itu gratis. Gitu loh. Kalau buat saya seperti Itulah sukanya kita dengan Mas Wahyu. Luweh. Udah kalau gitu. Oke. Thank you. Tetap sehat selalu ya. Terus Ya. Pak Aziz, Jaga Pak Ahmad, protokol kesehatan. ya, Pak Sultan. Ini kita pakai masker karena ini aturannya untuk di dalam berkumpul itu 4 orang, ya kan? Dan ini masih legal. Tanpa masker 4 orang masih legal. Kita lepas dan setelah kita keluar dari studio nanti kita pakai lagi. Oke, Ya. tetap sehat ya, Bro. Tetap sehat, Pak Man. Oke. Pak Aziz, Pak Oke, semua terima sukses kasih. buat desa Bojonegoro. Amin. 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 Amin.